Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan kita di sekolah minggu online. Apa kabar teman-teman? Nah, saya sedang di Alfamart. Nah, protokol kesehatan ini harus teman-teman dilakukan ya. Seperti pakai masker, seperti mencuci tangan ya. Teman-teman, walaupun kita tidak bisa berkumpul karena PSBB, tapi kita tetap sekolah minggu ya. Mau lihat videonya pas kita kumpul? Cek bisa. Shalom adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik. Dia menjadikan kita sebagai orang-orang yang sehat, yang kuat. Sejak kalian mungkin masih bayi, Tuhan memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Nah, ada lagunya, yuk kita dengar sama-sama yuk. Bersyukur pada Tuhan, diberikan tubuh sehat dengan kuat tanda, hidung mulut telinga, dua tangan kaki kuat, jari-jari lentik indah. Bersyukurlah hai anak manis, Tuhan sayang kepadamu. Tuhan sayang kepadamu. Tuhan sayang kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sayang kepada kami. Buktinya sampai saat ini kami semua sehat, kami sudah disembuhkan, kami diberi sukacita oleh Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman tahu nggak apa arti ketaatan? Nah, ini contohnya ya. Ini adalah salah satu bentuk ketaatan anak kepada orang tuanya. Ketika Jordan disuruh membawa satu kardus aqua, dia melakukannya dengan penuh ketaatan. So, ini patut ditiru ya guys. Tuhan berfirman, Abraham, Aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan berkata, lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin? Pikir Abraham.
sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Pergilah kemana kuperintahkan, kata Tuhan. Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Shikem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Ya, shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Tadi kita sudah dengar ceritanya tentang Abraham. Siapa yang gak kenal Abraham? Adik-adik, Abraham disebut sebagai bapa orang yang beriman, bapa orang percaya. Abrahamlah orang yang mula-mula imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa Abraham disebut sebagai bapa orang percaya? Karena Abraham punya ketaatan yang luar biasa. Waktu Tuhan suruh dia meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan kota di mana dia ada, Abraham taat tanpa bertanya. Nah, seperti cerita kisah tentang Abraham tadi, pertanyaannya sekarang, maukah adik-adik menjadi anak-anak yang taat nomor satu kepada orang tua? Kita memang diajar untuk taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan kan gak bisa dilihat oleh mata kita, betul ya? Tetapi perwakilan Tuhan buat kita yang ada di dunia yaitu papa dan mama. Nah, nomor satu nih, siapa di antara kalian yang punya masalah untuk taat kepada orang tua? Setahun ini kita kan gak ada sekolah tatap muka. Adik-adik gak pergi ke sekolah. Biasanya kalau sekolah dicek ketaatannya, apakah taat kepada peraturan sekolah untuk mengerjakan PR setiap hari. Lalu apakah taat juga mengerjakan tugas piket di sekolah, merapikan kelas, membersihkan bangku-bangku, menghapus papan tulis dan lain sebagainya. Dulu waktu sekolah, apakah kalian jadi anak yang taat kepada peraturan baik di kelas maupun di sekolah? Seringkali kita bisa baik di sekolah, kita bisa melakukan tugas piket, tugas pekerjaan rumah, PR, ujian, dan semua yang diberikan kepada guru, keterampilan, semua dikerjakan. Tetapi ketika engkau di rumah, apakah engkau bisa menjadi orang yang taat kepada papa dan mama? Waktu dulu om kecil ada lagu yang ngomong, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Siapa yang sekarang ini masih rajin bangun tidur merapikan tempat tidur? Mungkin adik-adik berkata,
Ngapain, kan ada mbak, ada suster. Tapi paling tidak Tuhan dari surga melihat bahwa kalian anak yang taat. Merapikan tempat tidur setiap kali bangun tidur adalah perkara kecil. Tapi Tuhan senang ketika kita belajar taat dari perkara-perkara yang kecil. Kenapa? Seperti Abraham. Pada waktu Tuhan tarik Abraham keluar dari kota kelahirannya, Tuhan menghargai ketaatan Abraham. Akhirnya Tuhan uji dengan perkara yang lebih besar. Ketika akhirnya Tuhan mengaruniakan anak kepada Abraham. Siapa namanya? Yaitu Ishak. Lalu Tuhan minta supaya Tuhan mengorbankan Ishak. Abraham masih taat. Adik-adik, orang yang taat akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ketika Yesus ada di dunia, kitab Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8 mencatat bahwa Yesus taat kepada Bapa di sorga untuk mati di atas kayu salib, dan itu menyelesaikan kehendak Bapa. Adik-adik harus belajar taat dari perkara yang paling kecil, maka semakin kau bertumbuh besar, Tuhan akan percayakan banyak berkat, banyak jabatan, banyak kedudukan, banyak nama besar, ketenaran, popularitas, apapun yang kau mau. Kalau kau setia taat dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan tambahkan perkara besar. Siapa yang mau jadi jenderal, siapa yang mau jadi tentara, siapa yang mau jadi dokter, siapa yang mau jadi arsitek, siapa yang mau jadi pilot, siapa yang mau jadi nahkoda kapal yang besar, cita-citamu pasti akan tergenapi dan Tuhan menolong. Asal mulai hari ini engkau belajar taat. Taat kepada mama papa, taat kepada peraturan di rumah, taat kepada peraturan guru, walaupun sekarang sekolahnya di rumah, tapi tetap mengerjakan tugas-tugas dan pelajaran jarak jauh. Taat kepada tugas dari guru-guru sekolah minggu, walaupun lewat online. Semua dikerjakan. Dan taat kepada Tuhan. Tetap berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Seperti Abraham taat kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak kami lihat, tapi kami mau taat, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap membaca Alkitab, dan tetap taat untuk memberi persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar mulai taat kepada papa dan mama kami di rumah. Taat kepada peraturan yang sudah ditetapkan di keluarga kami masing-masing. Berkati kami, maka cita-cita kami akan tercapai dan masa depan kami berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Buat papa mama yang mau memberikan persembahan, bisa kirimkan ke nomor rekening ini. Terima kasih. Shalom.